Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pasti pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam yang hingga di pagi hari ini Mitra Pas kita juga masih diberi kesehatan untuk berjumpa kembali dalam kajian manajemen Islam. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang ahlus syafaah. Amin ya rabbal alamin. Mitra Pas yang dirahmati Allah, manajemen Islam hadir kembali di Sabtu pagi ini di bulan yang baru, di tahun yang baru. Mitra Pas, kita sudah masuk di bulan Februari dan tentunya topik-topik yang sangat menarik akan kita bahas di pagi hari. Namun sebelumnya kita akan sapa dulu beliau Ustadz Juli Murtado dari Kafa Center yang sudah rawuh di Studio 1 Pas FM Pati. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar tetap yang terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan momen-momen masih di musim penghujan. Luar biasa, pagi hari ini kita kembali menyapa Mitra Pas dengan topik yang sangat menarik, yakni mari kita memilih pemimpin yang bermental munafik agar yang tidak bermental munafik agar kehidupan kita lebih berkualitas. Mitra Pas, sekali lagi topik kita adalah mari kita tidak memilih pemimpin yang bermental munafik agar kehidupan kita lebih berkualitas. Dan Mitra Pas, Anda bisa bergabung bersama kami saat dialog berlangsung, masuk di SMS dan WhatsApp kami 085 277999901, juga telepon di 0295385877, dan tentunya juga bisa Anda simak live streaming kami di www.pasfmpadi.com atau juga bisa simak di fanspage kami untuk tayangan audio visual kami di Radio Pas FM Padi 2. Mari kita tidak memilih pemimpin yang bermental munafik agar kehidupan kita lebih berkualitas. Monggo silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita syukuri kita bisa berjumpa lagi dalam kajian manajemen Islam. Harapannya bagaimana kita bisa memupuk, menambah wawasan yang variasi dan menyeluruh, sehingga di dalam kehidupan kita lebih piawai, lebih cerdas lagi di dalam mengatur, mengelola kehidupan kita, agar kehidupan kita bisa sukses, mulia, bahagia, nikmat, hasanah, dunia hasanah, akhirat, dan kita bisa menjadi bagian dari rahmatan lil alamin, menjadi tangan-tangan di atas yang banyak membangun kemaslahatan, bukan sebaliknya membangun kerusakan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pagi ini memang temanya jelas sekali. Dan itu kita rasakan sangat penting. Baik untuk yang sifatnya skala kecil dalam keluarga besar, dalam lingkungan terbatas, misalkan di dalam pekerjaan maupun lingkungan di sekitar kita, bahkan sampai ke lingkungan-lingkungan yang lebih luas, bahkan sampai ke kita bagaimana bernegara yang baik dan benar. Nah, kita hindari di mana-mana untuk memilih orang yang bermental munafik. Dasar dari mental munafik itu memang dirinya sudah diliputi sering sekali berdusta, berbohong. Itu dasar yang paling mendasar sekali.
Dan di Quran banyak mengupas tentang munafik, bahkan ada ada surat tentang munafikun. Di awal-awal Allah sudah menjelaskan di surat Al-Baqarah siapa itu orang yang beriman, siapa orang itu yang kafir, siapa orang itu yang munafik. Nah, orang munafik dipastikan dia kafir. Nah, dan orang munafik inilah yang dampak rusaknya itu luar biasa. Karena dia bisa jadi selimut musuh dalam selimut. Ketoke secara fisik dia baik, pakaiannya apa, tapi ternyata hatinya busuk dan dia berusaha untuk merusak berbagai tatanan-tatanan. Nah, pertanyaannya ini bersifat menyeluruh. Umpamanya kita memilih teman, jangan suka kita memilih teman yang suka bohong, yang itu menjadi pondasinya orang munafik. Kita memilih pasangan, jangan kalau dia itu tukang bohong, berkali-kali janji, berkali-kali kata, berkali-kali bohong, janji, meleset terus, dikasih amanah, gak karu-karuan, misalkan karena ada teman baik atau mungkin calon pasangan kita, terus kita titipkan uang kebetulan ke tetangganya dia, uang yang kira-kira 1 juta itu dikasihkan hanya 0,5 juta, atau bahkan ditilep gak dikasihkan, dan seterusnya. Nah, jadi pondasi dasar bohong ini oleh Islam menjadi pondasi yang terjelek, yang merusak tatanan kehidupan, yang merusak budaya kehidupan yang baik, dan akhirnya akan merusak kehidupan kita kalau kita berada di lingkungan itu. Maka kita akan terseret arus itu menyesatkan kita. Nah, akhirnya kita ikut bohong, ikut terlibat, ikut tipu-tipu, ikut nutup-nutupi, ikut berbagai hal yang sifatnya akhirnya merusak. Kalau itu di kecil mungkin dampaknya nggak luar biasa, tapi kalau itu sudah level besar, level nasional, semua aturan bisa diatur-atur, semua ini bisa direkayasa, orang-orangnya bisa diatur-atur yang sesuai dengan maunya, dan seterusnya, akhirnya nafsunya, keinginan cita-citanya yang menurut versi dia itu baik, benar, janjane sebaliknya yaitu merusak, itu akan diperjuangkan dengan berbagai aksi-aksi tipu-tipu. Dia pengen menjadi begini, tapi dia nyuruh orang lain yang ngomong begitu. Dia pengen kurang bagus, hasil kerennya diakal-akal, dan akalannya lewat orang lain aja, datanya bagus. Dia termasuk orang yang bagus, diatur-atur, diakal-akal, direkayasa, dan sebagainya. Semuanya aksi tipu-tipu, aksi pencitraan, aksi yang semuanya itu didasari dengan mental munafik. Ini sangat merusak di semua tataran kehidupan. Dalam keluarga kita memilih pasangan yang suka bohong, wes isine yang dia aja. Dia selingkuh ngomongnya di kantor, dia lembur ngomongnya begitu, dia enggak masuk ke kantor, alasannya nunggu orang tuanya sakit keras di rumah sakit. Basa-basi. Dia akhirnya punya izin, ngomongnya baik untuk membantu tetangganya yang meninggal. Ternyata dia diajak orang berbisnis,
Wis omongan-omongan gitu, dan saya sudah tua sekali sama pengalaman orang yang nipu begitu. Misalnya ada orang nggak masuk misalnya gitu ya, alasannya orang tuanya kritis sekali di rumah sakit UGD, minta doa ya misalnya begitu. Rumah sakitnya di mana, misalkan di RSU misalkan begitu. Waktu dilacak ndak ada. Ternyata dia enak-enakan bersama temannya itu untuk pergi melakukan bisnis yang lain. Nggak ada orang tuanya namanya itu nggak ada, misalkan seperti itu. Nah, kalau dititipi misalkan begitu, Pak tolong ya nanti kasihkan ke masjid agung duit, kita mau nyumbang misalkan 5 juta misalnya. Sampai sana nggak dikasih 5 juta, dikasih paling 2,5 atau 2 juta. Mulai seneng mau jenenge dibantu misalkan kayak gitu. Tolong ya kasihkan kepada orang yang sedang kena musibah yang kemarin segini. Dindet separuh. Dengan alasan yang bagus sekali ini, Pak. Wah, terima kasih sekali Pak. Berdalil dia senang sekali dan sangat senang sama Bapak misalkan gitu. Padahal itu sama sekali tidak, karena dindet dan sebagainya. Ayo aturan ini diatur aja, diakalin. Biar pokoknya kita menang. Biar caranya. Ini. Biar kita citranya bagus. Udah. Kemiskinan berapa persen, diatur aja, dan kita begitu. Ada gini, sudah diatur aja, dibuat aja itu proyek strategis nasional misalkan kalau kita yang sedang ramai saat ini. Nanti aturan diatur aja, gampang. Kalau orangnya bandel ya buat aja, cari yang nurut. Nah, dikasih amplop, akhirnya disetel, yang namanya laut dikapling begitu. Itu sudah logika yang sangat amat merusak. Ya diatur aja. Anak bau kencur mau jadikan ini, semuanya diatur aja. Itu ya pokoknya amplop aja, pek. Mumpung wong Indonesia seneng amplop. Amplop ya apa yang kita inginkan kecapek. Sana sini, aksi sana sini, aksi tipu, apa itu tipu. Rusaklah negara kita, rusaklah lingkungan pekerjaan kita. Kalau kita berbisnis, hati-hati. Kalau kita wirausaha, hati-hati. Ketemu orang munafik itu hati-hati. Misalnya ada bagian sales atau bagian kuda, wis omongan iki wis akeh mlecuk iki. Kalau ada begini, hilang Pak. Kok duit Pak, saya tadi dirampok, mau dibunuh, duit hilang, padahal dia dimplok dewe. Nggak ada cerita seperti itu. Alasannya nangis atau begitu dan sebagainya. Pokoknya penipuan itu begitu. Kecapean sana Pak, ada begini Pak, aduh begini. Orangnya itu nggak bisa ditagih karena dia itu ternyata begini, tipu semuanya. Pokoknya biar tidak dimarahi, biar jadi dan sebagainya. Nah, kita ada begini Pak, ini duit diambil dari orang yang itu, tapi nggak disetor nih. Alasannya apa? Alasannya orang yang pindah Pak, sudah pergi. Kita dibujuki, saya sudah ke sana sini, sudah hanya sini. Ketua bos ngalor ngidul tipu pencitraan, ngalor ngidul tipu pencitraan, atur sana atur sini, rekayasa sini dan sebagainya. Di skala kecil maupun skala besar, podo ae orang yang punya sifat munafik. Jadi kalau Allah itu kan menyentil ya, misalkan ya di dalam surat Al-Baqarah itu kalau lanjutannya setelah masalah kafir ya, misalkan auzubillahi wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman pada Allah dan hari akhir. Padahal janjane sungguh mereka itu enggak beriman plus. Mereka nipu Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka nipu Allah. Allah aja ditipu. Allah loh ditipu. Maka orang munafik itu di neraka itu dapat dasarnya neraka, intip neraka. Itu membuktikan bahwa sifat munafik itu jauh lebih jelek dibandingkan orang kafir. Orang kafir itu udah jelek, jelas. Dia kayak suka percaya, ya suka percaya. Tapi kalau orang munafik itu ngakal-ngakali. Perbuatannya sing dia tahu elek itu diakali ben api, nyuruh orang ben gitu, ben kesane kita ini seperti orang sing api. Wah, gua kura-kura gua semuanya bisa beres dua kali. Pasti. Investasi sudah banyak sekali, 400 apa, tebus plus. Yang kayak gitu-gitu tuh sekali-kali kalau kita memilih pemimpin, apalagi skala yang lebih luas, jangan, karena kita ikut dosa memilih pemimpin yang zalim, yang munafik itu, karena makan merusak. Dan banyak orang yang akan ketipu itu karena memang mentalnya dia begitu, mentalnya memang nipu. Maka disebutnya dalam Al-Quran itu dalam hati mereka ada penyakit. Dan lalu Allah menambah penyakitnya. Artinya begini, pengalaman saya di dalam pekerjaan, dalam berwirausaha, dalam berbisnis, dalam berbagai hal. Ketemu sama orang munafik itu wes jan winter sekali. Dikandani malah ngenyek kita itu. Angel dikandani. Wah, atau dia pura-pura minta maaf, tapi dasarnya itu balik lagi. Maka kalau ada orang yang nyolong, menipu atau apa enggak jujur dan sebagainya, itu segera diputuskan aja. Kalau kita enggak sangat kuat sekali, ya segera buang aja. Nah, menurut saya lebih baik begitu, enggak efisien sekali. Kita membina, kita ya api. Pada kesempatan ada ngemplang, dia gemplang. Ada kesempatan dia berbujuk, dia berbujuk. Oh, dia malam-malam misalkan, ambek temennya omben-omben, masuk sampai jam 3, jam 4, atau subuh dia baru pulang. Dia enggak kerja misalkan gitu. Pak, maaf Pak, badan saya meriang, saya sakit. Padahal ya malamnya dia lakukan yang enggak perlu sampai subuh, ya akhirnya dia ya ngantuk dan sebagainya. Tapi omongannya saya sakit atau keluarganya sakit. Saya nunggu Pak semalaman enggak tidur karena ibu saya sakit kritis di rumah sakit. Terus pokoknya apapun yang dilakukan. Jadi di dalam lingkungan pekerjaan kita, di dalam kita memilih anak buah, di dalam kita memilih SDM, di dalam memilih pasangan, di dalam memilih ketua RT, RW, ketua di malah di perwakilan rakyat atau bupati atau apa gubernur atau menteri atau presiden atau apapun, hakim-hakim atau apa dan sebagainya, itu bahaya. Jadi kalau ada institusi penerimaan itu banyak yang nggak beres karena nyogok sana nyogok sini, itu institusinya pasti nggak beres deh. Sudah dipastikan. Itu kata Allah. Karena mereka punya penyakit dan penyakitnya itu akan ditambah lagi. Jadi caranya itu memang harus bersih. Makanya kita perlu menyikapi diri untuk menjadi hamba Allah yang konitin, yang konsisten gitu. Jadi kalau ada institusi yang dari awalnya ada penerimaannya nggak beres, itu pasti institusinya nggak beres. Saya yakinnya. Sudahlah apapun institusinya itu. Baik
kayak pondok misalkan awalnya nggak bener gitu, ya pasti jalannya nggak bener. Wah toh institusi besar, ya tahu sendirilah masalah hukum, masalah apa, etok-etokan. Maka ada di zaman Rasul itu orang bikin masjid tapi memang niatnya untuk merusak agama Islam. Karena di situ dikuasai oleh kemunafikan di dalamnya. Jadi seperti itu ada dengan dalil sini dan sebagainya. Sekarang kan juga banyak ya orang yang ngakal-ngakali sehingga kayak orang muslim dan sebagainya. Kayak wong hebat dewe. Oleh ini lagi rame lagi itu. Kayak itu misalkan Habib atau apa yang akhirnya karena banyak tipu-tipu akhirnya lagi rame ini dan seterusnya. Jadi semua pun kalau dasarnya tipu-tipu rusak dan tatanan. Akhirnya membuat kualitas kehidupan kita akan susah. Ada bantuan ini, dicari, sing suge soal separuh malah dapat, yang separuh nggak dapat, yang separuh dapat. Nah begitu dua kalah. Sak miliar kali dia akal-akal. Itulah gawenane wong sing bermental munafik. Kalau dia jadi pemimpin, ya dia akan mengarahkan apa yang dipimpinnya itu dengan versinya. Diputar-putar. Maka di sini ada yang mereka mengatakan, contohnya gini ya. Nah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, ojo dikemplang, ojo dikapling-kapling, dikasih izin ribuan ratusan kilometer persegi untuk orang-orang tertentu dan sebagainya, sehingga mereka dalam waktu 1 tahun 2 tahun sudah hartanya ratusan triliun dan sebagainya. Nah, janganlah berbuat kerusakan. Mereka jawab, sungguhnya kami hanya orang-orang yang melakukan kebaikan. Kamu aja yang melakukan kerusakan. Nanti bolak-balik ngono. Akhirnya kamu radikal, tangkap dan seterusnya. Sungguhlah mereka berbuat kerusakan, tapi mereka nggak nyadari. Sekali lagi orang munafik itu orang yang sesat. Orang sesat itu rumusannya benar tapi jenis keliru. Dia omongi malah kemelinti misalnya, cobanya misalnya, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka jawab, apa kamu beriman kepada orang-orang yang picik akali, yang goblok kasarannya itu beriman? Ingatlah sungguhnya mereka itulah yang picik akalnya, tapi mereka tidak tahu dan seterusnya disinggung. Dan ini setiap di Quran itu dimunculkan, itu artinya maknanya di masyarakat itu ada. Kalau membahasnya itu banyak, berarti di masyarakat itu banyak. Maka misalkan Allah sampai sepertiga perkara itu masalah hubungannya dengan tauhid atau istilahnya syirik, itu diulang-ulangi. Tandanya memang banyak orang yang syirik. Wah, ini orang membahas di munafikun kafir bahasanya cuma 1 ayat 2 ayat. Ini munafikun banyak, ini panjang gitu. Nah, berarti orang munafik itu banyak. Kita jangan memilih kalau dia pemimpin. Kalau enggak ya sudahlah enggak. Karena pemimpin itulah yang bisa memporak-parandakan tatanan. Dia milih ya wong-wong sing munafik yang bolon itu, yang bisa disetel, bisa disetting. Wahnya begitu. Wahnya dia aturan ya dipilih aja orang sing nongkrong di lembaga itu misalkan itu, pilih yang bisa diatur, bisa setel aja. Jadi semuanya maunya dia dikuasai oleh nafsu, tetapi dia nggak sadar, dia sesat. Nah cilaka orang yang sesat, yang tukang bohong, tukang pencitraan, yang nek janji banyak bohongnya, nek berkata banyak bohongnya, nek janji banyak ini, kalau diberi amanah mengkhianati. Rumusnya dia hebat, disetel aja. Bayari suanu aja yang sing kita pro itu aja dianukan. Nanti kan keluar itu. 80% dia baik dan sebagainya. Semuanya diatur-atur. Dan karena kita ini begitu banyaknya, akhirnya banyak yang ketipu juga. Banyak
banyak yang ketipu juga. Jadi seperti itu. Ya ini nggak sadar bahwa Allah itu tahu segalanya. Daun yang jatuh setiap saat tahu. Hati-hati manusia yang ada miliatan di dunia ini tahu setiap detik Allah. Dia tahu bahwa dia itu orang munafik. Dia tahu dia akan merusak. Dan ujung-ujungnya akan hancur dia. Ujung-ujungnya akan hancur dia. Dipastikan. Terutama nanti di akhirat. Karena itu jangan milih pasangan, jangan milih karyawan, jangan milih tim, jangan milih SDM, jangan memilih pemimpin, terutama pemimpin ini, karena pemimpin mempengaruhi di skala kecil maupun skala nasional. Jangan milih orang yang bermental munafik. Titik. Itu nanti kita ikut dosa. Karena apa? Ikut milih sesuatu barang yang dimurkai Allah. Jadi seperti itu. Kita harus membangun yang benar-benar membangun. Awalilah memilih orang, memilih SDM, memilih karyawan, memilih pasangan, memilih pemimpin di semua level yang baik, yang sidik, yang amanah, yang tabligh, yang fatonah. Jadi kalau orang munafik itu sidik dan amanahnya tuh hilang wis. Dia nggak amanah, malah mengkhianati. Dia nggak sidik, nggak jujur, nggak benar. Tapi rumangsa benar. Dia akan ngajarin tabligh dengan aksi tipu-tipu. Rumangsa benar, padahal itu tidak benar. Rumangsa baik. Oh, dia cerdas, memang cerdas. Tapi cerdasnya licik. Fatonahnya itu fatonah yang negatif. Cerdas di dalam kelicikan untuk ngakal-ngakali, rekayasa dan sebagainya. Kita hindari orang seperti itu. Dan awali pada diri kita, mudah-mudahan diri kita dihindarkan dari mental munafik, pembohong, aksi tipu-tipu, aksi pencitraan yang merusak tatanan, rekayasa sana sini, data diobrak-abrik dan sebagainya. Karena itu kita merusak. Awali keluarga kita hindari dari hal-hal yang semacam itu. Kalau kita punya bisnis, punya wirausaha atau punya tim, pilihlah orang-orang yang begitu. Kalau kita memilih misalkan dia itu bupati, memilih kepala dinasnya, milih apa, ya jangan milih yang amplopnya paling banyak. Pilihlah yang paling berkualitas, yang jujur, yang tidak munafik. Mudah-mudahan ini bisa memberkahi kita dan kehidupan kita bisa lebih berkualitas. Monggo silakan. Oke, Mitra Pas, pembahasan yang sangat menarik di pagi hari ini. Tentunya panjenengan semuanya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan seputaran topik yang kita bahas, Mitra Pas, di pagi hari ini. Anda bisa masuk di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877, atau bisa langsung masuk di kolom komentar fanspage kami Radio Pas FM 42. Ustadz, ini ada yang sudah masuk di WhatsApp, ada beberapa penanya begitu. Ada dari Pak Mukhlasin yang menanggapi mengenai topik di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang sangat menarik mengenai pemimpin munafik. Nah, ini jangan-jangan kita juga jadi pemilih yang munafik. Bagaimana jika seperti itu, Ustadz? Mohon tausiahnya. Kita sadari itu, apa yang jenengan ngendikan itu saya sangat memaklumi. Jadi itu menyangkut masalah budaya yang kita bangun, ya. Dan budaya yang kita bangun itu tentu endorsementnya, pendorong utamanya, misalnya buzzer utamanya gitu. Itu memang para elit-elit kita, para pemimpin-pemimpin kita. Ini membuat aturan yang tidak sempurna, merekayasa aturan yang tidak sempurna. Aturannya sempurna tapi penegakan kontrolnya yang tidak sempurna. Kan memang terjadi begitu. Ya, misalkan jadi nggak boleh bermain money politik itu, tapi kenyataannya kan hampir semuanya bermain politik, money politik, contoh gitu. Penegakannya enggak. Nah, kalau ini
mentalitas munafik itu sudah menjadi membudaya, kompleksitasnya sangat tinggi. Karena semuanya disetting, diatur, orangnya diatur, ininya diatur, aturannya diatur, ininya diatur, anunya begini, anunya begini, anunya begini, anunya begini. Inilah yang saya maksud. Dasarnya kalau kita salah memilih pemimpin yang munafik, akhirnya dia menciptakan suatu keteladanan bukan yang positif tapi negatif. Pencitraan sana sini. Akhirnya seperti yang tadi saya sampaikan, banyak orang yang ketipu manakala dia tidak memiliki keimanan yang cukup. Nah, sementara umat kita ini kan masih banyak yang keimanannya rapuh. Akibatnya mudah ketipu. Diiming-imingi amplop sedikit, ya dia ikut arus kepada siapa yang memberi amplop. Bahkan kalau dalam tanda kutip itu ada seorang kiai yang ahli, yang tukang syair itu, dia sudah jadi anjingnya kepada siapa yang memberi dana itu. Padahal dana itu bukan pribadi, mungkin diatur-atur, wis pokoknya ya seperti itu, aksi tipu-tipu, aksi ini setting-settingan diatur, ini diakal-akali, dan banyak orang yang ketipu. Yang ketipu itu siapa? Ya ketipu itu orang yang tidak memiliki jiwa agama yang baik, yang jujur, yang amanah, yang tabligh watona, tidak memiliki keimanan yang kokoh, mudah digoda. Dan ini bukan hanya orang-orang yang di level bawah, level tinggi pun bisa. Apalagi sudah masuk tataran penyakit wahan, atau barangkali yang lebih makro, ubudunya. Di pikirannya aspek-aspek yang hubungannya dengan keduniawian itu penting, bu jabatan, bu duit, bu kekuasaan, bu apapun, sehingga dia berorientasi ke sana. Udah wis nyumbang sekian miliar dan kita sudah wujudkan dengan pembangunan walaupun mungkin separuhnya diemplok. Ya kita harus dong nurut dia, pantas-pantas sopan-sopane. Nah inilah Pak, mental munafik itu begitu. Misalkan ada orang harus dia pilih itu, mau nggak itu, ya untuk jabatan ini misalnya gitu. Ya pantas dia sudah dibantu, ditolong untuk naik jabatan, ya pantasnya dia harus bersyukur. Harusnya dia itu tahu diri, sopan, santun, untuk berterima kasih kepada yang milih dia. Caranya apa? Wujudkanlah dengan amplop sekian, ratus juta misalnya begitu. Nah ini tipu-tipu, nggak ada aturannya dan sebagainya, tapi diputer-puter sehingga seakan-akan wong pakai wah. Iya ya, aku wis dibantu, ditolong, dijadikan kepala apa. Ya kudune saya harus terima kasih dong. Harus dijadikan ini kayak apa, jadikan bupati, kayak jadikan gubernur kayak apa. Ya kudune saya harus begitu. Kalau perlu tanda kutip katanya ulama tadi, kalau perlu jadi anjingnya siapa yang mendukungnya itu. Nah inilah bahayanya. Maka munafik menurut tataran Islam itu yang paling brengsek, sehingga umpamanya masuk nerakanya itu di paling inti neraka itu, yang paling dasar, karena sifat merusaknya ini. Nah ini bukan di masalah skala nasional saja, tetapi yang mikro pun kita milih pasangan tuh hati-hati. Banyak sekali kasus-kasus konsultasi ke saya. Setelah kita lihat, itu hampir selalu orang yang punya masalah besar, ya, masalah utang sana sini, ekonominya, terus masalah penceraian dan sebagainya, itu diawali dengan salah satunya, titik kuncinya itu berada di area munafik.
seneng berbohong, seneng merekayasa kata-kata, sering apa, padahal jajane enggak gitu loh. Jadi malik-malik begitu. Pertengkaran suami itu bisa semakin runcing manakala jiwa munafik itu muncul di situ. Wahnya direkayasa, lu dulu bau bojoku iku panjang ngene. Bapak enggak tahu, dia mungkin cerita ke bapak begini. Dia itu malah begitu. Ya bajingan tengek dia itu gitu. Sing sitoke ngono, sing sitoke ya ngono. Ganti di obrak-abrik apane enggak makin runcing, enggak pernah mau introspeksi, nah malah nganggep setan pasangannya. Terus pasangan yang satunya juga nganggep setan pasangannya, dirinya mengaku malaikat. Sing bener wapi ngono lho. Dudune kesana kesini bocah hati brengseknya si dia pasangannya yang mau cerai itu kemana-mana bangga seakan-akan kan jenengan nggak belum tahu ya begitu. Saya tua itu dapat konsultasi gitu tuh podo prinsipnya. Dan itu ujung-ujungnya dasar dari orang punya mental munafik itu dasarnya senang bohong, dusta, nggak jujur, nggak jujur. Nah itu ya, jadi kita paling tidak kita cobalah diri kita, keluarga kita, ya tahu lingkungan kita di dalam pekerjaannya. Kalau kita di wirausaha, cobalah ciptakan budaya kerja yang memang benar, jujur, tidak munafik dan sebagainya. Begitu ketemu harus dipindah khusus, diteropong. Kalau tetap gitu lagi, buang saja. Itu ngabisin energi. Kenapa? Allah sudah mengingatkan kepada kita, orang bermental munafik itu susah dibenahi. Karena seperti kayak musuh dalam selimut, ular kepala dua misalnya kayak gitu. Susah. Pengalaman saya susah sekali benahi orang yang memang berjiwa dusta, nggak jujur, atau di dalam kelengkapan yang paling lengkap adalah munafik. Susah. Pengalaman saya susah. Gitu wis api, suatu saat ada kesempatan dia ngakali lagi seperti itu. Saya sudah pernah membuktikan, memang tak sengaja. Misalnya ada orang yang memang kelakuan sehari-hari kurang beres itu, tahu dia sudah 2-3 hari itu nggak masuk, katanya Joko malam sampai siang nggak ada saudara yang Joko. Terus kemudian dia bilang karena ya bagaimana wong itu orang tua kita ya, jadi harus begini dan sebagainya, saya mau cari duit. Pokoknya ben diarani dek itu wong hebat, seneng hormat sama wong tua Joko di rumah sakit. Padahal bohong besar itu. Setelah datangi gitu ternyata enggak. Setelah datangi di temannya itu dikatanya dia dijak orang Pak gitu. Kebetulan dia profesinya tertentu gitu sehingga dijak orang. Dia dapat duit dari situ, dia membohongi ben diarani api, akhirnya dia izin enggak masuk 2-3 hari kayak gitu. Ya dasarnya seperti itu. Aku wis tua banget di situ Pak. Pengalaman megang pabrik mulai umur selawe sampai umur itu ya, akhirnya saya pengalaman banyak sekali betapa rusaknya orang yang berjiwa pembohong itu, berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan kalau dia itu pemimpin yang munafik, suka pencitraan, suka bohong, janji-janji bojo direkayasa sana sini dan sebagainya. Hati-hati, kita harus punya pengalaman, kesadaran tentang itu, sehingga ke depan kita lebih punya jiwa yang kokoh untuk memilih pemimpin yang benar. Memilih pemimpin yang benar itu dapat pahala. Karena apa? Karena itu bagian dari bisanya terciptanya budaya yang benar. Memilih pemimpin yang munafik itu kita ikut dosa. Karena apa? Kita membiarkan kondisi budaya tatanan kehidupan kita dirusak, diacak-acak dengan aksi tiba-tiba yang kelihatannya api, janjane munafik. Janjane dalam tanda kutip kalau katanya Rocky Gerung itu bajingan misalnya begitu. Nah, jadi gitu. Oke, saya kira gitu Pak. Saya sependapat dengan jenengan, kita memang butuh kehati-hatian minimal dari kelompok kita, diri kita dan keluarga kita. Monggo silakan. Oke.
Nah, kemudian Ustadz, cara sederhana saja untuk mengetahui seseorang ini bermental munafik atau enggak seperti apa? Iya. Caranya gampang. Kalau dia sudah beberapa kali, ya, apalagi dia hobi. Berarti harus lewat beberapa kali dulu nih sebenarnya. Iya, kalau dia teruji. Kalau mungkin sekali masih belum, tapi kalau beberapa kali itu Indikasi. Karena memang dasarnya dusta. Itu bukan hanya masalah korupsi atau apa. Misalnya gini ya. Ayo kita berangkat, mau apa, kita ngelancar misalnya gitu ya. Ayo kita sudah siapin macam-macam. Ada orang yang telat, itu alasannya telat apa? Aku di mono tamu ya, tamu nih siapa gitu? Iya Pak Cikidep. Suatu saat kita pas ketemu itu, kemarin kamu ke sana ya? Enggak, saya ada acara ke Solo kok. Nipu ini. Jadi gitu. Terus apa lagi misalkan deh apa gitu. Ya seperti tadi itu. Deh sampai bengi dan sebagainya, mungkin karaokean atau apa bengi sampai jam 5 deh baru mulai. Pak saya mohon maaf, saya sakit Pak, Pak meriang Pak, saya sakit. Padahal ya sakitnya yang karena dibuat kayak gitu. Ya banyak sewanginan nggak tidur dia, apalagi misalkan nyun sewu ya ikut-ikut ngombe-ngombe atau apa, atau ikut si karaokean dan sebagainya, ya pasti ya nggak beres dong paginya. Contohnya gitu ya, telat gitu ya, tidur telat itu, Pak, mohon maaf Pak, saya meriang Pak. Padahal tidurnya telat gara-gara dia jam 5 lah baru mulai, dan seterusnya. Ini dalam kehidupan sering banget Pak. Sering banget tuh Pak, orang-orang kayak gitu tuh biasanya gitu. Biasanya kita kadang-kadang nggak ngecek itu, kadang-kadang belusuk masuk ke kita itu. Ternyata dia nipu gitu. Misalnya kita niatnya, yuk ngesakne ya, iki ibuke lagi loro gitu kan, kritis di rumah sakit, golek di rumah sakit itu nggak ketemu, dia itu nggak loro, akal-akalan atau apa begitu. Ini Pak, waduh ya Allah, kemarin itu duitnya saya gembol sudah tak taruh begini Pak, embuh di mana ceblok hilang Pak. Pernah kejadian gitu, pernah Pak saya ngalami. Sing tak ceritain itu kebanyakan pernah kejadian gitu. Ternyata itu dipakai oleh dia dan sebagainya. Wah, alasannya sambil nangis kayak apa, kok kotok wis apal lah gitu. Kalau itu jangan dipercaya dia untuk misalnya diberi jabatan lebih tinggi atau jadi pemimpin dan sebagainya. Begitu ada bukti yang nyata ada apa, nah kita cut saja karena memang kebiasaannya. Berarti itu menjadi satu konsekuensi tersendiri. Iya, dan itu susah dibenahi ya, sangat susah ya. Orang yang nggak jujur, pembohong, dusta atau munafik, pengalaman saya sangat susah dibenahi. Yo minta maaf, tapi janjinya hatinya itu nggak bisa. Itulah yang namanya dia sudah masuk ke dunia tersesat. Oleh Allah dikatakan gitu, sumun buknun umyun ya yarjiun. Khotamallahu ala qulubihim wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim gisawah walahum adzabun adzim, misalnya gitu. Karena orang munafik itu pasti kafir. Orang kafir belum tentu munafik. Gitu. Karena orang munafik itu ya memang dia ngakal-ngakali malah. Bahwa Allah pun ditipu, diusahakan ditipu gitu. Dia enggak kerasa. Tadi di ayat tadi kan sudah gitu. Kayak dia nipu Allah dan umat Islam. Padahal dialah yang menipu diri sendiri gitu deh. Monggo. Nah, ada misal Ustaz, sudah kejadian dalam satu keluarga suami istri begitu, yang satu sudah ketahuan berbohong begitu dan akhirnya diulik ternyata banyak sekali bohongnya. Nah, yang bisa dilakukan pasangan yang satunya seperti apa Ustaz? Ya itu semuanya kalau menghadapi sudah ada komitmen untuk berkeluarga, memang nomor satu ini yang sering menurut saya sering kejadian yang salah. Awalnya iku milih pasangan yang nggak benar, akibatnya di dalam rumah tangga jadi berantakan. Banyak sekali kasus itu. Nggak mobil, padahal bukan mobilnya dia, mobil temannya atau mobil Pak D-nya.
misalkan gitu. Oh, hebat ya. Wong tuane ndelok, wah omahe pakai mobil wong sugih. Wah, alasannya wong tuane pejabat tinggi kayak dia kerja di anu kayak akhirnya direkayasa bentang jadi dan kawin. Nggak taunya setelah kawin rame-rame utang sana utang sini. Akhirnya setelah selesai kawin beberapa hari atau minggu aja sudah ketahuan wah itu duduk mobil bapak wis orang yang bukan pejabat gitu DEC kerjanya luntang-luntung hanya berantakan. Maka kalau dalam ilmu manajemen putuskanlah dengan benar sejak awal gitu. Nah kalau sekarang pertanyaannya kalau wis kadung piye? Nah inilah menjadi PR yang luar biasa disadari. Banyak istighfar, banyak ini, banyak bersedekah, banyak untuk ini melakukan tafakur dan sebagainya. Kalau itu memang salah memilih, ya itu ya harus ada suatu upaya keras untuk untuk kita istighfar dulu. Terus kemudian menganggap itu sebagai suatu bagian dari konsekuensi dia untuk memperbaiki. Karena memperbaiki itu tentu butuh kesabaran dan sebagainya. Butuh nasihat-nasihat, konsultasi kepada orang. Diajak bareng-bareng dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita berdoa terus, kita bersedekah, kita istighfar, kita berusaha memperbaiki. Innallaha ghafurur rahim. Kalau kesungguhan itu ada, bisa. Tapi yang pengalaman saya, kalau sudah ketemu salah, nyun sewu nggih, misalkan sebelum kawin itu ada permainan zina atau apa yang mungkin di karaoke atau mungkin salah memilih kota sugih padahal enggak dan sebagainya, biasanya rapuh keluarganya. Dan kerapuhan keluarga yang diawali yang salah ini biasanya dia mentalnya juga rapuh. Mau tenanan introspeksi diri, istighfar, minta ampun, taubatan nasuha, itu ya wegah. Akhirnya keluarga yang kayak gini itu rata-rata berantakan. Akhirnya pisah dan sebagainya. Ini banyak enggak? Boleh saya katakan kalau secara presentasi itu enggak banyak. Tetapi kalau presentasi dikalikan ratusan juta, kasus ini banyak sekali di lapangan. Dan saya ngalami konsultasi itu. Sehingga hati-hati sekali kita punya anak, kita punya ini. Jangan salah. Jangan salah. Jangan salah milih sejak awal, akhirnya bisa berantakan. Nah itu. Nah sayangnya di Quran sudah dikasih warning. Tidak akan kawin orang yang berzina dengan berzina. Tidak akan kawin orang baik dengan baik. Dan sebagainya. Artinya jadi tataran kondisi itu bergantung dari masing-masing. Kalau masing-masing memang delalah itu nggak care terhadap sesuatu hal, akhirnya terjadi suatu umpan balik keseimbangan, akhirnya ketemu sama orang yang nggak care juga terhadap itu. Misalkan masalah zina, banyak sekali orang perkawinan sebetulnya sudah diawali dengan zina duluan. Nah inilah kerapuhan, inilah sebetulnya bagian dari tanggung jawab sosial dari orang-orang yang masuk ke tataran pemerintah maupun masalah yang dia punya jiwa berdakwah gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa disadari lama-lama, mudah-mudahan kita terhindar dari jiwa bohong, jiwa munafik yang akan merusak diri sendiri, keluarga kita maupun lingkungan secara menyeluruh. Gitu aja. Amin, amin. Nah, cukup. Ini untuk penekanan pembahasan kita, Ustaz. Mitra PASM yang dirahmati Allah, minimal kita jangan memilih pemimpin yang terindikasi dia itu pembohong. Bahkan kalau terindikasi secara kuat dia itu sudah masuk ke pembohong sempurna, yaitu munafik.
Yang kalau dia berkata sering bohong, dia berjanji sering mengingkari, dia diberi amanah sering mengkhianati. Seperti itu. Karena itu akan merusak tatanan yang lebih besar. Mulai dari yang kecil memilih pasangan maupun sampai ke yang besar memilih pemimpin nasional. Nah, kemudian mari kita bina diri kita agar terhindar dari jiwa-jiwa pembohong. Yang sempurnanya adalah jiwa munafikin. Dengan begitu maka mudah-mudahan kita akan berkehidupan yang lebih baik, di backup oleh Allah, kita sukses, mulia, hasanah dunia, hasanah akhirat. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mitra Apas, demikian akhir dari perjumpaan kita untuk edisi hari ini, kajian manajemen Islam. Terima kasih untuk segala atensinya, pertanyaannya, dan terima kasih sudah bergabung. Kita akan berjumpa lagi insya Allah di Sabtu depan di jam yang sama di frekuensi kesayangan kita. Selamat pagi, Ovi pamit, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.